موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin rasulin amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna a'udzubika min syarri ma ajidu wa uhadiru. Yang saya hormati Profesor Dr. Uril Bahrudin. Yang saya hormati para ustadz, ustadzah, juga jamaah Masjid Fahad Turki At-Turki. Ya, alhamdulillah. Yang saya hormati juga Bapak Kiai Haji Abdul Hakam Al-Mubarak. Saya khawatir beliau nggak bisa hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah sekarang beliau sudah berada di Masjid Fatur Turki. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini bertepatan dengan tanggal 14 Agustus kita dapat melaksanakan kegiatan bulanan bulan ketiga, karena bulan yang kedua kemarin kita pending karena ada PPKM sehingga kami tidak berani untuk melanjutkan pada bulan kedua, sehingga langsung mencolot ke bulan ketiga yang pada malam hari ini nanti akan diisi oleh Profesor Dr. Uril Bahrudin. Beliau ini adalah alumni Pondok Pesantren Karangasem angkatan 91 yang lulus SMA 6 sama dengan saya. Tapi Allah memberikan takdir yang beda, dan alhamdulillah saya selaku temannya, meskipun saya tetap berada di Paciran ini, mempunyai teman yang sekarang menjadi guru besar di Universitas Islam Negeri Malang. Yang kedua kalinya, mudah-mudahan doa sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah jika kita selalu meneladani apa yang diajarkannya, kita akan selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah Pak Yai. Bapak Ibu jamaah Masjid Fatur Turki yang saya hormati, saya di sini diberi tugas oleh bagian peribadatan yaitu Ustadz Fakti, karena Prof. Uril ini adalah teman seangkatan saya disuruh sebagai MC pada acara pengajian pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Karangasem Paciran, yang keempat adalah pengajian upgrade iman, peningkatan iman. Kenapa dikatakan upgrade iman? Mungkin harapan dari takmir adalah dengan adanya pengajian-pengajian ini kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Acara berikutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Farid
Kepada beliau kami persilakan. Gimana? Di sini aja. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Farid. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran tadi membawa kelancaran untuk acara kita ini. Acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Hakam Al-Mubarak selaku pimpinan Pondok Pesantren Karangasem Paciran. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Uril Bakhrudin, dosen UIN Malang, Malik Ibrahim Malang. Yang kami hormati seluruh pengurus takmir Masjid Fahad At-Turki bin Turki. Yang kami muliakan para jamaah Masjid Fahad Turki At-Turki. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah telah mempertemukan kita bersama di tempat yang sangat mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan semuanya ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan berkah dengan berkumpulnya kita semua ini. Bapak-bapak dan saudara sekalian, bahwa masjid ini memang sengaja sebagai tempat, sebagai markas untuk pembinaan umat. Maka masjid ini enggak pernah sepi dari kegiatan. Kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, ini selalu kita adakan. Sehingga bagaimana nanti masjid ini seluruh makmumnya atau seluruh yang ikut berjamaah di masjid ini akan bisa menambah keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita sampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, al-imanu yazidu wa yanqusu, bahwa iman seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Oleh karena itu maksud daripada kegiatan bulanan ini kita namai upgrade keimanan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita jumpai, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Ada juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi banyak di dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat yang memanggil kepada kita amanu, orang-orang yang beriman. Supaya orang-orang yang beriman itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, karena manusia ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang sering lupa, maka perlu diingatkan. Nah, siapa yang mengingatkan? Adalah para khotib, para penceramah, dan para narasumber yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Dimaksudkan supaya iman kita itu selalu bertambah. Jangan sampai iman kita itu menurun atau berkurang. Nah, tambahnya iman itu kita bisa menilai terhadap diri kita sendiri, iman saya ini tambah apa kurang. Tandanya kalau orang itu giat beribadah, selalu mengingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, itu tandanya iman kita sedang menanjak atau naik. Tetapi kalau kita sudah malas berjamaah, malas membaca Quran, malas datang ke masjid, malas sedekah, itu tanda-tandanya orang yang perlu di-upgrade keimanannya. Supaya apa? Keimanan itu tetap stabil, supaya imannya itu tetap istiqomah. Oleh karena itu perlu tawasau bil haq, tawasau bis sabr, agar kita selalu menjaga keimanan kita. Syukur-syukur kalau kita tetap bisa mempertahankan yang lainnya juga, yaitu ketakwaan, keimanan,
dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau iman kita kuat, Islam kita baik, maka akan timbul pada diri kita itu adalah akhlak. Akan muncul akhlak ini. Tingkah laku moral akan muncul dari diri kita sendiri. Karena dasarnya sudah kuat, kemudian pondasi di atasnya pun sudah mapan, maka akan muncul keindahan. Baik akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada sesama manusia, atau akhlak kepada alam akan muncul di diri kita masing-masing karena kita imannya kuat. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Uril Bakhruddin yang menyempatkan diri dari Malang ke sini, Bapak sekalian, Ibu. Karena saking perlunya kami membutuhkan beliau ini untuk memberikan siraman rohani, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dan kami mohon Pak Uril, ini kami tidak menempatkan di pondok pusat sana, kami tempatkan di sini, sehingga mungkin enggak boleh kecewa, masa profesor doktor sing ngringekno gak penuh. Di luar banyak insya Allah, itu bisa dilihat di kiri kanan ini masya Allah masih banyak, hanya kita tidak seperti di pondok sana. Di pondok sana satu masjid sudah penuh, belum ada orang rumahan, masjidnya sudah penuh karena alhamdulillah kepercayaan Pondok Karangasem dari masyarakat semakin meningkat sehingga masjid itu sudah full dipenuhi oleh para santri putra saja, belum santri putri. Dan yang kami bawa ke sini hanya sebagian santri, mudah-mudahan ini sebagai cerminan, sebagai perwakilan dari yang di sana, dan kami harapkan kepada santri-santri ini apa yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. ini coba disimak yang baik dan diamalkan apa yang nantinya akan disampaikan beliau. Jadi sekali lagi terima kasih sekali atas berkenannya hadir di Masjid Turki ini, dan beliau ini sering kesini, dan beliau ini termasuk ya melu urun adanya tanah IAK ini. Oleh karena itu termasuk ini jariannya beliau, maka perlu dimakmurkan, perlu diramaikan masjid ini sehingga penuh manfaat. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara berikutnya yaitu pengajian upgrade iman yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Uril Bakhruddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan secukup-cukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Karangasem Paciran, Bapak Kiai Haji Abdul Hakam Mubarak, adik-adik santri, baik santri KMI yang jumlahnya ke-11, betul Mas ya? Iya, jadi nanti kalau sepak bola jadi satu grup pas itu kan. Ini saya pesan kepada pembinanya supaya dilatih sepak bola. Jangan ada yang nggak senang sepak bola. Kalau ada yang nggak senang sepak bola,
nanti kurang 1 ya. Kemudian juga para supporter dari pondok yang sana yang pakai ini jas jaket ya, hitam atau biru ini saya nggak lihat ini, hitam ya, bagus deh. Hitam itu apa tandanya hitam itu? Hah? Hitam itu maknanya kepastian. Jadi betul Karangasem itu maunya yang pasti-pasti saja itu kan, yang nggak pasti nggak mau. Teman-teman semua di sini ada beberapa kawan saya yang dulu satu angkatan dengan saya, ada Mas Husnul Khuluq dan beberapa teman yang lain yang saya tidak bisa menyebut satu persatu, ada ibu-ibu juga. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, puji syukur ya, kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita semuanya diberi karunia yang luar biasa oleh Allah. Yang pertama adalah karunia keimanan. Ya, dengan keimanan itu kita tergerak hati kita. Jadi hati kita itu yang menggerakkan adalah keimanan kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita diberi nikmat oleh Allah kesehatan. Maka dengan kesehatan itu yang digerakkan oleh hati kita, oleh keimanan kita, maka kaki kita menjadi bergerak ke sini. Ada yang jalan kaki, yang rumahnya dekat, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang dibonceng istrinya atau dibonceng suaminya, gitu kan. Ada yang dibonceng istrinya? Hah? Ada. Saya punya teman banyak itu nggak bisa naik sepeda motor yang laki-laki. Jadi kalau kemana-mana itu yang nganter istrinya di depan itu kan. Suatu ketika kita foto, kita videokan itu kan, lucu ya. Jadi ini laki-laki kok yang bonceng istrinya gitu. Ada orang seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti yang laki-laki ini dibonceng sama istrinya. Masa istri dibonceng bonceng yang laki-laki gitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya secara pribadi sangat senang sekali karena bisa bertemu dengan saudara-saudara saya, dengan dulur-dulur saya yang ada di Paciran. Apalagi adik-adik saya, adik-adik kelas saya, santri Pondok Pesantren Karangasem Paciran. Terus terang saja saya ini sedih ketika bulan yang lalu itu nggak jadi pengajian. Saya sedih karena jangan-jangan bulan ini nggak jadi. Kalau nggak jadi berarti kan saya nggak ke Paciran gitu kan. Lah kalau nggak ke Paciran berarti nggak ketemu dengan teman-teman. Itu ternyata seminggu yang lalu kalau tidak salah saya menghubungi panitia dan panitia mengatakan jadi ya. Terus gimana? Apa nggak dicegat nanti di jalan? Enggak, nanti yang nyegat itu hilang semuanya ya. Seperti itu. Katanya begitu dan betul. Tadi saya berangkat dari Malang sudah khawatir, was-was ya. Mulai dari masuk tol itu, waduh, ono cegatan enggak ya gitu kan? Enggak ada ternyata. Keluar tol di Gresik, saya khawatir juga, jangan-jangan ada cegatan juga. Oh enggak juga ya. Oh berarti betul, memang para pencegatnya itu ngilang semuanya itu kan. Mudah-mudahan malam ini nanti juga tetap lancar, saya kembali ke Malang, enggak ada cegatan di jalan ya. Karena PPKM itu kan cegatan-cegatan itu banyak sekali di mana-mana begitu itu. Jadi repot ya. Dan ini sudah diperpanjang kesekian kali. Kata teman saya tadi, Bu Haji Iva, katanya selamanya mau PPKM itu, enggak tahu itu bener enggak itu kan. Jangan sampai lah kira-kira begitu. Musibah ini memang ada. Allah sengaja memberi musibah. Dulu juga begitu. Zaman nabi-nabi terdahulu juga ada. Wabah itu ada. Dan insya Allah pasti berhenti. Ya, pasti berhenti. Yakinlah itu. Kita yakin bahwasanya Allah akan segera untuk mengangkat wabah ini sehingga kita bisa hidup kembali normal sesuai dengan kebiasaan kita masing seperti dahulu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini
mungkin tidak perlu kita bicara tentang tema apa ya, karena ya acaranya memang sudah disebutkan tadi itu upgrading keimanan, dan tadi sudah dibuka oleh Pak Yai Barok tentang tema tentang masalah keimanan. Jadi saya di sini akan melanjutkan saja apa yang beliau sampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menginjak tema itu tadi, saya ingin mengingatkan ya kepada kita semua tentang pentingnya ngaji, ya, pentingnya ngaji. Ngaji itu penting, adik-adik sekalian. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatlunal Qur'an wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu ala man indahum." Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini Bapak Ibu sekalian berbicara tentang pentingnya ngaji. Ya. Adik-adik yang mondok itu tiap hari ngaji terus. Iya, masih ngaji ya di Pondok Karangasem ya. Kalau enggak nanti saya protes ya. Karena dulu waktu saya mondok itu ngaji terus. Kalau enggak ngaji disiram. Sekarang ada yang nyiram enggak? Hah? Dulu kalau disiram itu Pak Yai Anwar kalau nyiram itu pakai air yang panas. Loh, kok air panas? Iya, air bekasnya itu loh yang diesel, kan panas itu ya. Nah itu diciduk sama Pak Yai Anwar itu kan. Loh, Pak Yai Anwar kok nyirami karo air panas itu? Iya, biar enggak pilek katanya. Biar enggak pilek. Kalau disiram pakai air dingin katanya nanti pilek. Ya, akhirnya disiram pakai air panas, gitu kan. Kalau Yiman pas nangeni santri itu lebih hebat lagi, gitu kan. Semuanya diuncalno nang kamar, konjopo sandal diuncalno, ya. Sampah-sampah ditong-tong itu lebokno kabeh, gitu kan. Itu Yiman kalau nangeni santri tangi itu seperti itu. Jadi dulu itu Yiman itu nangeni santri ya. Enggak tahu kalau kiai sekarang apakah juga seperti itu atau enggak, gitu kan. Itu Pak Anwar, Yai Anwar itu seperti itu dulu. Ya, betul. Ya, jadi kalau sudah ada, tapi nggak semua. Jadi begitu satu aja, itu semuanya udah pada takut, gitu kan. Jadi ditangani sitok itu kabeh di kamar apa dulu kamarnya itu Al Khalid, Hijaz, kemudian Al Furqon, kemudian Al lali aku sana. Lali saking suwene ya. Ya, sudah 31 tahun meninggalkan pondok. Jadi begitu ya, ngaji itu penting adik-adik ya, ngaji itu penting. Dulu waktu saya jadi santri habis subuh ngaji. Kemudian mari asar ngaji. Kemudian habis maghrib ngaji. Habis isya ngaji. Terus Pak Yai Anwar itu buat ngaji tambahan. Ono ngaji tambahan barang dulu itu. Kapan ngaji tambahan itu? Ngaji tambahannya itu ba'da zuhur. Dan ngajinya itu di langgarnya Pak Yai Anwar di sono itu, di tempat dekatnya rumahnya Pak Mu'rob, almarhum ya. Pak Mu'rob ya. Nah itu dulu itu. Ngajinya di sana. Ya, setiap hari kalau ngaji di sana itu. Jadi tidak ada hidup santri dulu itu yang enggak ngaji. Bahkan saya juga pernah ngaji khusus ke Pak Yai Soleh, almarhum juga ya, Pak Yai Soleh Tahmid ya, Soleh Hamid, Allahu yarham. Itu setiap hari libur, setiap hari Sabtu, Ahad, Jumat ya, Jumat itu ngaji di rumahnya. Rumahnya itu bukan di rumahnya sendiri, tapi di rumah di dekatnya musola adiknya, itu rumahnya siapa dulu itu ya, ya di situ itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ngaji itu penting. Kata Rasulullah SAW, orang yang suka ngaji, suka datang ke masjid ngaji, ya seperti ini, ya itu yang pertama
nazalat alaihimus sakinah. Atine mesti tenang. Ya, hatinya itu tenang. Enggak gemuruh. Tenang gitu kan. Saya yakin yang hadir di sini pasti tenang. Enggak ada yang mikirkan dunia, enggak ada yang mikirkan dagangannya, enggak ada yang mikirkan apa itu, jagungnya, padinya, sawahnya. Semuanya mikir akhirat di sini. Tenang hidupnya itu. Dan begitu Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita datang ke masjid, sholat, ngaji, pasti tenang. Enggak ada yang enggak tenang. Ya. Bapak Ibu, saya itu punya kesan ya. Kalau saya datang ke pondok itu juga tenang. Nggak tahu kenapa saya kalau datang ke pondok itu tenang. Ya. Di Malang itu saya punya pondok kecil-kecil juga, namanya Pondok Pesantren Darul Ukhuwah. Itu juga begitu. Kalau saya masuk ke pondok itu tenang banget. Nggak mikir yang lain. Tapi kalau pergi ke kampus tempat saya kerja, itu yang dipikiriku dunia, ya. Seolah-olah kalau ke kampus itu nyari duit, gitu kan. Tapi kalau ke pondok itu menginfakkan harta atau menginfakkan duit, sehingga tenang, gitu kan. Jadi dapat duit itu nggak tenang, tapi begitu menginfakkan harta itu tenang. Jadi nazalat alaihimus sakinah, itu yang pertama. Yang kedua, hafathumul malaikah. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, yang hadir di sini ini bukan hanya manusia, bukan hanya makhluk Allah yang bernama manusia, tetapi yang hadir di sini juga al malaikah. Dan malaikat itu Bapak Ibu sekalian adalah makhluk Allah yang paling taat. Kalau manusia itu kan nggak taat ya, sering nakal, begitu ya. Apalagi santri ya. Dulu waktu jadi santri sering nakal ya. Ya, naudzubillah min dzalik. Enggak boleh saya ceritakan biar enggak dicontoh sama adik-adik sekarang ya. Ya, kalau diceritakan nanti akan dicontoh nakalnya dulu seperti apa. Tapi sekarang lebih nakal lagi paling ya. Ya. Itu. Tapi malaikat itu enggak pernah nakal. Yuti'una ma amarahumullah. Mereka taat terhadap semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Bahkan ada yang malaikat itu yang sejak diciptakan itu disuruh ruku, sampai sekarang nggak pernah bangkit dari rukuknya. Ada yang disuruh sujud, ada yang disuruh untuk sujud, sampai sekarang nggak ada yang bangkit dari sujudnya. Itu malaikat, taatnya luar biasa. Nah sekarang para malaikat itu juga ada di sini bersama kita semuanya. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menghadiri pengajian itu ada, ya. Dan di sini ada. Kemudian yang ketiga, ghasyiyat humur rahmah, dapat rahmat. Tadi sakinah, beda lagi ya. Sakinah itu ketenangan hati. Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang Allah itu banyak. Salah satunya adalah Allah memberikan kasih sayang kepada kita kesehatan. Insya Allah kalau kita hadir di sini jamaah di masjid mendengarkan pengajian, kita tetap sehat insya Allah. Ya, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada corona masuk di masjid ini. Ya, nah, itu berarti termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rahmat juga adik-adik, Bapak Ibu sekalian dapat konsumsi. Nah, itu rahmat juga itu kan. Nah, itu rahmat itu kan. Tadi saya sudah ngicipi di belakang ya. Pas saya datang teman-teman sudah nunggu di belakang. Saya dikasih makan ya. Luar biasa yang saya senang yang disampaikan tadi iwak manyung ya. Itu sudah disiapkan katanya berapa hari yang lalu begitu kan. Itu luar biasa. Yang saya cari di mana-mana ikan manyung itu kan. Itu. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir ini yang paling membanggakan. Orang yang suka ngaji, suka hadir pengajian, wa dzakarallahu ala man indahum. Nanti malaikat nanti kan akan lapor kepada Allah Subhanahu wa taala.
akan lapor, akan memberitahukan kepada Allah, yang datang pengajian tadi namanya ini. Daftar hadirnya sudah ada. Meskipun kita nggak ngisi daftar hadir, malaikat sudah tahu namanya satu-satu. Dan orang-orang yang hadir ini berdasarkan laporan dari malaikat tadi itu, Allah juga akan membacakan kepada para malaikat yang ada di sekelilingnya. Itu loh hambaku, satu namanya ini, suka hadiri pengajian, suka sholat di Masjid Fahd At-Turki, aktif mengikuti pengajian dan lain sebagainya. Subhanallah, itu adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang suka ngaji. Ya adik-adik ada yang malas ngaji kalau di pondok? Saya kira banyak ya. Saya kira banyak. Makanya nanti pembinanya ya, harus betul-betul keras gitu kan, agar santri-santrinya ini tidak malas ya, itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi menyambung yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Hakam Mubarak tentang masalah keimanan. Ya, ini baru temanya ya. Saya ingat sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, laisal imanu bitamanni walakin ma wuqira fil qalbi wa saddaqahul amal. Laisal imanu bitamanni, iman itu bukan hanya sekedar angan-angan atau bukan hanya sekedar sesuatu yang dipikirkan. Sekarang itu banyak Bapak Ibu sekalian, utamanya di mana ya, di perguruan tinggi ya, kayak ya perguruan tinggi lah, saya nggak nyebut nama ya. Itu banyak orang yang hanya memikirkan. Jadi iman, Islam itu hanya dibaca, ditulis, didiskusikan, tapi nggak pernah dipraktekkan, atau sedikit sekali yang mempraktekannya. Itu ada begitu itu. Itu namanya iman tapi bit tamanni. Hanya sekedar diangan-angan saja. Ya. Lanjutnya hadis, walakin ma wuqira fil qalbi wa saddaqahul amal. Tetapi yang disebut dengan keimanan yang sesungguhnya itu adalah apa yang diyakini dalam hati. Apa yang kita yakini dalam hati kita, sanubari kita. Keyakinan yang sangat kuat ya dalam hati. Kemudian wasaddaqahul amal, dan dibuktikan, ditasdik ya. Soddaqo itu, soddaqo yusaddiqu, itu tasdik, dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah ini materi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, dulu kalau kita membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan atau akan melihat contoh-contoh orang yang memiliki keimanan yang benar, ya kan? Contoh bagaimana orang yang punya keimanan yang benar. Itu contoh yang paling ideal, yang paling bagus adalah para sahabat. Ya. Apa definisinya sahabat? Saya mau tanya santri, ya. Apakah tahu enggak santri? Ada yang kelas berapa? Saya kelas berapa? Santri atau pembina? Santri, kelas 12. Wah, berarti mau lulus ya. Mondok di Karangasem berapa tahun? 3 tahun ya, nggak apa-apa lah, maklum 3 tahun. Apa itu artinya sahabat? Ya itu kan sahabat sekarang, tapi sahabat Rasul, nah, berarti apa itu? Orang yang hidup bersama Rasulullah. Kalau tabiin, orang yang hidup bersama para sahabat, tidak pernah ketemu Rasul, tapi ketemunya adalah sahabat. Ya.
Jadi para sahabat itu adalah orang yang beriman, ya, orang yang beriman. Kalau nggak beriman nggak disebut sahabat. Kayak Abu Jahal, pamannya Nabi, itu hidup pada zaman Nabi, tapi bukan sahabat. Sahabat atau sahabat? Bukan. Kenapa nggak disebut sahabat? Karena Abu Jahal tidak masuk Islam. Itu, dan banyak pamannya sendiri banyak yang tidak masuk Islam. Rasulullah itu makanya tidak disebut sahabat. Sahabat itu adalah orang yang masuk Islam, ya, tapi dia menangi, ya, bahasa Jawanya menangi, ya, ketemu hidup bersama Nabi, itu namanya sahabat, ya. Adapun tabiin itu orang yang Muslim, orang yang masuk Islam, tapi dia ketemunya sahabat, ya, adanya tabiin, namanya tabiin, itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, contoh orang yang imannya baik itu ya sahabat itu. Sahabat itu. Yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini adalah sahabat yang luar biasa. Sahabat yang luar biasa. Makanya karena hebatnya dan baiknya sahabat namanya Abu Bakar ini, Rasulullah itu ketika sakit, waktu menjelang meninggal, wafat, itu kan sakit Rasulullah SAW, panas badannya, terus diobati berkali-kali nggak sembuh, panas, ya, sampai kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau sekarang bisa jadi COVID, ya, karena panas, ya. Suhu badannya lebih dari 30 berapa, Mas? 38, ya, itu sudah dianggap terpapar, ya, kira-kira begitu. Itu. Jadi sampai waktu Rasulullah sakit, yang jadi imam itu sahabat Abu Bakar. Ya, itu saking pentingnya sahabat ini, saking hebatnya. Artinya selain Rasulullah, orang nomor satu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam hal mempraktekkan keimanan dia itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika hijrah, ya kan? Dan sekarang ini kita sedang memperingati hijrah Nabi, karena kita sedang di bulan apa ini sekarang? Bulan Muharram. Saya ingin tanya kepada Mas Santri, bulan Muharram, sampean santri atau enggak? Tahun berapa sekarang Hijriah? Oh ya benar, nanti saya kasih hadiah, ya, ditagih nanti, setelah ini kita kasih hadiah. Ya kadang-kadang tahun Hijriah itu banyak yang nggak tahu, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Tahunnya cuma 2021. Nah itu loh, padahal sekarang ini sudah tahun Hijriahnya itu 1440 berapa, Mas? 43 Hijriah. Dulu waktu zaman saya mondok itu masih sama. Misalnya tahun berapa itu? 1990. Nah, itu masih sama, 1430. Dulu seperti itu, atau 420, ya. Jadi 0 sama. Sekarang enggak, beda 3. 2001 sekarang sudah 43, beda 2 digit. Ya, jadi ternyata tahun miladiah itu lebih lama, lebih panjang daripada tahun Hijriah, ya, ada bedanya. 1 tahun itu harinya berbeda. Karena itu sekarang beda 2 tahun antara tahun miladiah dengan Hijriah. Pada saat hijrah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena saking yakinnya betul dengan keimanan yang dia yakini itu, maka betul-betul dia berjuang semaksimal mungkin, ya, mengorbankan segala-galanya untuk kepentingan Islam. Misalnya salah satu contohnya pada saat hijrah, karena kita sekarang ini sedang memperingati hijrah ini, maka kita sebutkan contohnya itu, ya. Pada saat hijrah, keluarga yang membackup, ya, membackup itu bahasa pacirannya bantu secara maksimal, itu adalah keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Abu Bakar,
itu menemani Nabi. Jadi menemani, ngancani, ya, ngancani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ngancani, ya, coba menemani seseorang yang dikejar-kejar oleh musuh, itu gimana kira-kira? Kalau dia bukan karena keimanannya yang luar biasa, pasti tidak akan mau melakukan itu. Itu Abu Bakar. Kemudian anaknya namanya Asma binti Abi Bakar. Itu punya tugas. Tugasnya apa? Seperti ibu-ibu tadi yang ada di belakang. Tugasnya adalah bagian konsumsi. Iya. Jadi Rasulullah dan Abu Bakar itu kan dikejar-kejar itu. Dan dia butuh makan. Gimana masaknya, gimana, nggak bisa. Karena itu Asma ini dia bagian konsumsi. Sehingga ketika Rasulullah itu sembunyi di goa apa? Hah? Goa Hira atau Goa Thur? Ah, betul, Goa Thur. Ini kadang-kadang keliru juga itu kan. Jadi, kalau hijrah itu sembunyinya di Goa Thur. Kalau nerima wahyu di Gua Hira. Itu. Ketika sembunyi di Gua Thur, itu gimana caranya makan? Di situ nggak ada kompor, nggak ada macam-macam ya. Akhirnya Asma inilah yang kemudian mengirim makanan setiap hari. Anaknya Abu Bakar namanya Abdullah bin Abu Bakar. Itu ada tugas lain. Tugasnya apa? Tugasnya itu menghapus jejak Nabi. Jadi Nabi itu kan jalan itu kan bahasa pacirannya apa ya? Tricae ya. Bekasnya itu kelihatan. Mau jalan ke sini, oh berarti ini gitu kan. Lah biar nggak kentara, nggak ketoro, akhirnya dihapus itu jejaknya itu. Nah, Abdullah bin Abu Bakar itu tugasnya untuk mengembala kambing. Jadi pura-pura nggawa wedhus ya, lewat di tempat itu biar jejaknya itu tidak diketahui oleh orang yang mengejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu. Jadi keluarga Abu Bakar itu keluarga yang iman, betul-betul iman Bapak Ibu sekalian. Ya. Waktu di goa itu ada peristiwa yang luar biasa. Abu Bakar itu tahu di goa itu ada lenge ulo ya, ada lubangnya ular dan di dalamnya ada ularnya, itu kan, di dalamnya itu ada ularnya. Tapi gimana mau kemana? Wong di atas itu sudah dikepung sama orang-orang kafir di atas itu. Bahkan Abu Bakar itu, ya Rasulullah, seandainya mereka itu bahasa pacirannya ndilo itu apa? Ya gini, melihat ke bawah, gini gitu kan, pasti melihat kita. Mereka pasti tahu kita. Tapi ternyata mereka nggak melihat ke bawah, sehingga tidak tidak melihat itu. Itu. Saya mau minum sebentar ya. Iya. Enggak, nanti saya penting sangune. Tadi sudah pesen itu kan. Saya penting sangune, udah siapin ikan ya katanya. Bapak Ibu sekalian, jadi Abu Bakar itu seperti itu ya. Nah, di dalam gua itu ada lubangnya ular. Dan Abu Bakar tahu ada ular. Ini gimana caranya menyelesaikan problem ini? Ya, akhirnya apa yang dia punya itu digunakan untuk nyumpeti ya lubang-lubang yang ada itu. Tinggal satu lubang yang ada ularnya di situ. Piye caranya nyumpet? Gak ono, gak bisa, gak ada lagi yang dibuat nyumpet. Akhirnya disumpet karo kakinya, ya. Diinjak sama kakinya. Karena diinjak sama kakinya, maka ularnya itu gigit.
digigit, itu kakinya Abu Bakar itu digigit sama ular itu. Pas digigit mau nangis, itu gimana nanti kalau saya nangis, Rasulullah tahu kalau saya ini sedang kesakitan. Dan Abu Bakar tidak ingin kalau sahabatnya Rasulullah SAW ini kesakitan. Karena itu ya udah ditahan saja. Tapi yang namanya ini air mata itu kan nggak bisa ditahan. Meskipun nangisnya, gero-geronya itu bisa ditahan, tapi air matanya nggak bisa ditahan, tetap saja netes. Nah ternyata air matanya Abu Bakar itu karena nangis itu netes kepada ini pipi Rasulullah SAW. Barulah tahu, loh kamu nangis Abu Bakar, kenapa? Akhirnya cerita, iya ya Rasulullah, saya nangis karena saya digigit ular. Loh kok bisa? Iya, ada satu lubang yang saya tidak tahu bagaimana caranya nyumpet lubang itu, akhirnya saya sumpet dengan kaki saya dan saya digigit ular. Akhirnya kemudian diobati sama Rasulullah dan kemudian sembuh. Abu Bakar melakukan itu semuanya Bapak Ibu sekalian itu karena keimanan, karena soddaqahul amal tadi itu. Jadi iman itu bukan hanya sekedar tamanni. Sekarang banyak orang yang seperti itu, ya. Iman itu pokoknya iman, bahkan bangga-banggaan. Ya terus terang saja tadi Pak Yai Barok menyebut profesor, doktor, nah, itu nggak penting menurut saya, ya nggak ada. Jadi itu namanya bangga-banggaan saja. Kalau orang itu bangga dengan gelarnya, dengan apa namanya kedudukannya, jabatannya, tidak penting sama sekali. Allah tidak akan melihat itu semuanya. Kalau orang itu sudah meninggal, mati, semua gelar itu habis semuanya, nggak ada yang dibawa ke kuburan. Begitu mati, seketika itu, detik itu, udah hilang semuanya, ya kan? Namanya saja hilang. Makanya nggak ada apa namanya jenazah itu yang kemudian disebut namanya. Pasti coba jenazahnya dibawa ke depan, jadi berubah lagi, namanya sudah hilang. Nggak ada lagi nama profesor, doktor, apalagi husnul khuluq, nggak ada lagi nama itu, sudah hilang. Paling namanya ganti, mana jenazahnya, dibawa ke depan untuk disolati, begitu kan? Ada yang disebut nggak? Misalnya tolong dibawa ke depan, misalnya profesor, doktor ini, nggak ada. Paling namanya sudah berubah jadi jenazah tadi itu. Nah, itu sesungguhnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bangga-banggaan dengan gelar, dengan kedudukan itu tidak penting. Ya, dulu kiai saya, Kiai Haji Abdurrahman Samsuri itu mengajari saya seperti itu. Ya, beliau adalah orang yang sangat sederhana, bahkan tidak banyak orang tahu dia itu kiai, itu kan. Itu yang saya rasakan. Saya sering lihat itu kan, duduk bareng sama tukang-tukang itu, Mansokib, almarhum ya Mansokib ya. Nah, itu dan lain sebagainya. Kita sering nunggui sama Yiman, sama Mansokib, ngerjakan ini kayu-kayu itu, seneng gitu kan. Nggak ada yang tahu kalau itu kiai gitu kan. Tapi begitu keimanannya luar biasanya, perjuangannya luar biasa. Itu salah satu di antara tokoh ya yang saya tahu yang memiliki keimanan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, masjid ini dan seterusnya, pondok pesantren Karangasem itu karena keimanan beliau sesungguhnya. Tadi habis maghrib saya ketemu sama 11 santri yang ada itu. Saya tadi sampaikan, apa tadi yang saya sampaikan, Dek? Ya, belajar yang sungguh-sungguh. Ya, belajar apa tadi? Ada yang ingat ya? Loh, kok selali lo baru mau mari maghrib. Belajar ilmu agama, ya kan? Ingat ya? Ya, jadi tadi saya pesen nih adik-adik kelas 1 ini, yang KMI ini, suruh belajar ilmu agama. Tadi saya tanya Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir apa tadi? Takut miskin. Ya. Jadi mereka nggak takut miskin kalau belajar ilmu agama itu. Jangan takut apa lagi tadi? Takut lapar ya? Jangan takut lapar. Jadi bahkan ilmu agama itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Dan semua 11 orang itu nanti tadi sudah janji sama saya, ya janji loh tadi itu Dek, ya nanti akan kuliah di luar negeri semuanya.
ya, di Mesir sama di Saudi, ya. Nanti kita carikan jalan Pak Kiai Barok insya Allah ya. 11 orang ini kesebelasan ini luar biasa. Makanya saya tadi pengen ketemu khusus kepada adik-adik karena ingin itu sesungguhnya. Ya, insya Allah nanti kita akan lihat 6 tahun lagi mereka ini akan luar biasa, ya, akan menjadi orang yang hebat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian masih terkait dengan hijrah, kita cerita tentang bagaimana para sahabat itu sodakohul amal, ya, mereka itu amalnya, imannya itu betul-betul dibenarkan atau dibuktikan dengan amal perbuatan mereka. Ketika ada perintah hijrah, ya, itu, maka semua sahabat itu tidak ada yang apa? Tidak ada yang enggak melaksanakan. Semuanya siap untuk melaksanakan hijrah. Kecuali, memang ada kecualinya. Kecuali orang yang sakit. Orang sakit gimana mau hijrah? Mau sakit gitu kan. Enggak mungkin bisa pergi jalan ya. Yang kedua adalah orang yang sudah tua. Orang tua itu kalau suruh jalan ya nanti mati di jalan gitu kan. Nah, 2 orang itulah yang boleh diizinkan untuk tidak pergi hijrah. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada salah seorang sahabat itu yang sudah tua. Tapi semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Semangat keimanannya Bapak Ibu sekalian. Ya, semangat keimanannya luar biasa. Jadi ngaji di Masjid Fahad At-Turki ini belum ada apa-apanya. Ini dari mana saja yang paling jauh? Mungkin dari Padek, dari Sendang ya. Ada teman saya dari Sendang. Ya. Enggak jauh, dari situ aja kok jauh gitu kan. Dulu sahabat yang sudah tua, yang secara apa itu, yang diizinkan ya, sama Rasul itu diizinkan. Kamu boleh nggak hijrah? Kenapa? Karena sudah tua. Itu merasa gimana ya? Jadi dia itu sudah semuanya sudah pergi. Tinggal dia sendirian. Tetangganya itu semuanya orang kafir Quraisy yang nggak jelas, yang nggak mau bantu. Akhirnya ya pokoknya saya harus pergilah. Itu kan. Terus gimana? Biar dapat izin dari Rasulullah SAW, akhirnya dia pura-pura sehat. Pura-pura masih muda. Ya. Rasulullah saya sehat, gitu kan. Loh, sudah tua gitu kok sehat? Iya, saya bisa untuk pergi hijrah. Oke, kalau begitu saya izinkan untuk pergi hijrah. Akhirnya berangkatlah orang ini, sahabat ini. Kemudian ternyata di perjalanan dia betul-betul tidak bisa melanjutkan perjalanan itu. Tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dia tersungkur, jatuh dan akhirnya meninggal di tempat itu. Dan karena itulah maka ada ayat Al-Quran yang turun berkenaan dengan orang itu. Pergi hijrah kemudian meninggal di jalan. Itu ada cerita seperti itu. Semuanya itu dilakukan oleh para sahabat, Bapak Ibu sekalian, karena keimanan mereka. Dan pergi hijrah itu ninggalkan semuanya. Kebun kormanya ditinggal, peternakannya ditinggal, rumahnya ditinggal, ya. Bahkan misalnya ada yang punya istri tapi istrinya belum masuk Islam, ditinggal juga. Ada yang punya suami, suaminya belum masuk Islam, ditinggal juga. Tinggal perempuannya itu, istrinya itu pergi hijrah. Berarti ditinggal semuanya. Coba misalnya ada perintah hijrah, orang Paciran harus mengosongkan kota Paciran misalnya. Pergi ke Malang misalnya. Kira-kira gimana? Mikir di sana ada apa, itu kan nggak tahu. Belum perahunya ditinggal, kursinnya ditinggal, dagangannya, ada yang saudagar kayu ditinggal. Gimana caranya ya? Sudah nggak ada lah, nggak mungkin ya mau disuruh untuk hijrah gitu kan. Kenapa? Karena semuanya ada di Paciran gitu kan. Suruh pindah coba. Bayangannya begitu saja. Tapi karena keimanannya Bapak Ibu sekalian, maka semua sahabat itu berduyun-duyun, tidak ada yang terkecuali, bahkan yang punya uzur untuk bisa tidak pergi saja, dia memaksakan diri dan pura-pura dia bisa pergi melaksanakan hijrah. Ini Bapak Ibu sekalian.
Nah ini contoh keimanan yang luar biasa itu. Ada lagi contoh keimanan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Rasulullah sebelum hijrah, kira-kira hijrah itu apa ya, langsung atau disiapkan sebelumnya? Jawabannya gimana kira-kira? Adik-adik yang pernah baca sejarah? Ada persiapannya, jangan dibilang langsung. Coba kalau sampean kita semuanya suruh hijrah ke Malang, terus di sana nggak ada siapa-siapa, kira-kira gimana? Nggak bisa. Ya, Rasulullah waktu hijrah itu 2 tahun sebelum hijrah itu sudah persiapan. Ya, sudah persiapan. Pertama persiapannya pada tahun ke-12 dari kenabian. Hijrah itu pada tahun 13 Dek ya. Karena Nabi Muhammad dakwah di Makkah itu sebanyak 13 tahun, ya kan? 13 tahun di Mekah dan di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Ini kita belajar sejarah nih. Sehingga Rasulullah itu menerima wahyu, berdakwah cuman berapa? 23 tahun. 23 tahun saja. Ya. Itu 13 di Mekah dan 10 di Madinah. Pada tahun 12 berarti 2 tahun sebelum hijrah. Itu Rasulullah sudah menyiapkan. Ini gimana kalau nanti saya hijrah ke Madinah? Kira-kira di sana itu ada siapa? Yang akan menyambut siapa? Yang akan membantu saya siapa? Itu sudah disiapkan. Makanya waktu itu Rasulullah istilahnya bahasa sekarang merekrut. Ya, merekrut santri lah kira-kira begitu. Atau orang yang bisa diajak untuk membantu sebanyak 12 orang, ya, 12 orang. 12 orang. Awalnya cuma 6 orang saja, tapi kemudian ada tambahan 6 lagi sehingga menjadi 12. 12 itulah yang terus dibaiat istilahnya, ya. Pernah ya kata-kata baiat, dijanji, setia. Dan perjanjiannya itu dilakukan di Aqobah. Bapak Ibu yang pernah haji, ya, yang pernah haji, itu kalau lempar jumroh itu kan 3 ya. Ada ula, ada wusto, ada Aqobah. Nah, pas melempar jumroh Aqobah, terus maju sedikit ke arah Masjidil Haram, itu sebelah kanan itu ada masjid kecil. Nah, disitulah tempat Rasulullah membaiat 12 orang itu. Membaiatnya itu kapan kira-kira adik-adik sekalian? Jam 2 malam. Ya, jam 2 malam. Jadi pas orang nggak ada sama sekali, orang 12 itu disuruh datang ke tempat itu dan dibaiat oleh Rasulullah Islam. 12 orang itu, orang yang baru masuk Islam, itu kemudian apa? Kemudian disuruh pulang ke Madinah. Segera. Tapi gimana pulang? Wong 12 orang ini belum pernah ngaji. Gimana caranya? Gimana caranya dia akan mengembangkan Islam di Madinah, belum pernah ngaji sama sekali. Makanya pentingnya ngaji itu tadi seperti itu adik-adik sekalian. Nanti sampean semuanya yang santri pondok ketika balik ke rumah masing-masing tugasnya berat. Yaitu mengajari masyarakat, ngaji biar tahu Islam. Akhirnya apa? 12 orang itu kemudian diutuslah satu kiai. Jadi ada satu kiai yang dikirim Rasulullah SAW, namanya Kiai Mus'ab bin Umair. Pernah dengar ya? Nama itu? Mus'ab bin Umair. Itu adalah kiai pertama yang diutus oleh Rasulullah ke Madinah untuk mengajari ngaji 12 orang tadi itu. Yaman dulu juga begitu. Ya, jadi setiap desa yang ada di pantai utara ini mesti ada dai yang diutus oleh Yaman di tempat itu. Termasuk di desa saya. Ya, saya itu dari kampung namanya Kampung Ngimboh, Kecamatan Ujung Pangka. Itu rumah saya. Ya, di sana ada orang Paciran asli sampai sekarang masih hidup. Namanya Pak Nur Amin. Ya, Pak Nur Amin. Itu adalah dai yang dikirim oleh Yaman di tempat saya di Ngimboh. Ya, di tetangga desa saya di Banyurip itu ada namanya Pak Muntaha. Ya, orang Paciran juga dikirim oleh Yaman untuk dai dakwah di situ.
Jadi setiap desa itu dikirimi sama Yiman, itu luar biasa. Ya. Dulu seperti itu kiai kita itu, ya. Semangatnya harus kita ikuti, gitu kan. Makanya ketika saya disuruh ke Paciran ini nggak bisa nolak, gitu kan. Karena ingat beliau yang punya semangat yang luar biasa itu, sehingga gimana caranya saya nolak, itu kan. Kualat, gitu kan. Kualat, betul-betul kualat. Itu. Jadi Mus'ab bin Umair itu dikirim bersama berapa tadi? 12 orang yang baru masuk Islam, belum tahu apa-apa. Akhirnya Mus'ab ini menjadi kiai mereka. Bapak Ibu sekalian, tujuannya Rasulullah hanya membuat 12 orang ini bisa ngaji, tahu Islam. Tapi ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi justru karena keimanan 12 orang ini, Bapak Ibu sekalian, 12 orang tadi itu loh, itu imannya juga luar biasa itu kan. Akhirnya meskipun tidak pinter-pinter banget 12 orang ini, belum jadi kiai lah kira-kira begitu, masih santri, tapi dia punya semangat untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam di Madinah. Semangatnya luar biasa 12 orang itu, sama Pak Kiai namanya Mus'ab bin Umair itu. Akhirnya apa? Tahun berikutnya itu sudah ada 75 orang. 75 orang. 73 laki-laki, 2 perempuan, sudah ada perempuannya juga. Itu 75 orang. 75 orang ini itu sudah masuk Islam, sudah di Madinah. Ya, jadi belum pernah berbaiat kepada Rasulullah untuk masuk Islam. Masuk Islamnya itu di Madinah. Di tangan 12 orang santri tadi itu dan 1 kiai namanya Mus'ab bin Umair tadi itu. Itu, ya. 75 orang ini kemudian pada tahun berikutnya, tahun 13 sebelum Nabi hijrah, 1 tahun pada tahun itu juga, kemudian datang ke Mekah, ya, untuk dibaiat oleh Rasulullah. Karena di Madinah sudah masuk Islam, maka baiatnya berbeda. Baiatnya bukan baiat masuk Islam lagi, wong sudah Islam kok dia. Sejak di Madinah itu. Baiatnya adalah baiat untuk mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir mendukung menyiapkan kehadiran Rasulullah SAW nanti ketika di Madinah. Jadi 75 orang itu diberi tugas khusus oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan dakwah di Madinah dan kemudian menyiapkan kehadiran baginda Rasulullah SAW ketika hijrah di Madinah. Kalau bukan karena keimanan, kira-kira mau nggak orang-orang itu disuruh kayak begitu? Nggak akan mau. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah hijrah, mungkin kita pernah mendengar ya, ada lagu yang menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW ketika ke Madinah. Ada yang hafal nggak? Tola'al Badru, ya kan? Itu lagunya. Tola'al Badru alaina min thaniyatil wada' wajabas syukru alaina wa da'a lillahi da'. Dan panjang ya lagunya. Itu kalau saya bayangkan itu seperti sekarang ya. Dulu pernah ada Pak Presiden Soeharto waktu ke Paciran, itu saya ada di Paciran itu. Enggak tahu itu tahun berapa itu. 86 ya. 85 atau 86 itu kan. Jadi naik apa itu? Apa Pak? Helikopter turun di Penanjan situ. Terus saya santri suruh jejer dari Penanjan sampai kemana dulu itu ya, lupa saya ya. Suruh jejer gitu kan. Saya bayangkan dulu pada zaman Rasulullah ketika datang ke Madinah itu seperti itu. Lebih hebat lagi ya, itu disambut ya, dengan sambutan yang luar biasa. Sampai ada lagunya, ada tim nasyidnya, ada yang bagian nyanyi ya. Coba kalau nggak ada persiapan kira-kira ada nggak sambutan seperti itu? Nggak mungkin. Itu adik-adik sekalian. Jadi Rasulullah ketika hijrah ke Madinah
itu pun apa? Sudah disiapkan sebelumnya. Dan orang-orang yang mau apa? Siap membantu dan berjuang, ya, mau membela Islam, membela Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang memiliki apa? Keimanan yang luar biasa tadi itu. Itu adik-adik sekalian. Kita ini para santri terutama, ya adik-adik sekalian, para santri jangan ngantuk ya. Adik-adik ini punya bekal yang punya apa namanya, tugas yang luar biasa. Kalau menurut saya santri itu seperti tadi itu, 75 orang tadi itu, sahabat Rasulullah SAW tadi itu, ya itu. Nanti tolong seperti itu. Itulah keimanan itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kita sekarang ini ya, hidup kita sekarang ini betul-betul kita ya kalau mau meniru itu ya meniru para sahabat ya, yang keimanannya itu seperti itu. Ya, kita niru semangatnya. Mungkin kondisinya tidak seperti itu, tetapi semangatnya itulah yang kita tiru. Ya, semangat keimanannya yang betul-betul terbukti sodaqohul amal tadi itulah yang harus kita tiru sesungguhnya seperti itu. Itu ceritanya banyak Bapak Ibu sekalian ya, bab hijrah ini. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan masih terkait dengan hijrah dan bagaimana bukti keimanan seseorang itu adalah bahwa ketika Rasulullah SAW ya hijrah itu sesungguhnya hijrah itu hakikatnya adalah perubahan ya, perubahan ya, perubahan. Dan Islam itu ya bukan hanya sekedar seperti di Mekah. Di Mekah itu kan sederhana Islam itu. Belum ada puasa, belum ada. Puasa itu adanya baru di Madinah. Belum ada zakat. Apalagi yang lain-lain, belum ada. Ya. Di Mekah belum ada apa-apa. Tapi begitu pergi dan pindah ke Madinah, ya, pindah ke Madinah, itu kemudian perubahannya luar biasa. Perubahannya luar biasa. Yang tadinya hanya ayat-ayat yang turun itu apa? Kalau ayat-ayat Makkiyah itu masalah keimanan, masalah hari akhir, masalah kiamat, ya masalah-masalah seputar itu saja. Ayat-ayat yang turun di Makkah itu. Tapi begitu sampai ke Madinah, datang ke Madinah, maka ayat-ayat yang turun itu sudah terkait dengan kehidupan secara keseluruhan. Bagaimana menikah, bagaimana bekerja, bagaimana mencari nafkah, bagaimana mengatur masyarakat, bagaimana mengatur pemerintahan, bagaimana berhubungan dengan orang non-muslim, dan seterusnya. Itu semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran. Dan ayat-ayat yang mengatur itu semuanya adalah disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Ya, adik-adik sekalian nanti dikaji itu. Ada ayat-ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madaniyah seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah perubahan yang luar biasa. Dan para sahabat itu siap melakukan perubahan itu. Kenapa mereka siap? Karena keimanan yang luar biasa. Contoh, ada perubahan yang luar biasa itu Bapak Ibu sekalian. Contoh yang pertama ini umum untuk laki-laki dan perempuan. Contoh yang kedua khusus untuk perempuan. Bagaimana mereka siap untuk melakukan perubahan. Dan perubahan itu karena keyakinan dia, keimanan dia itu. Yang pertama adalah di dalam Islam itu ada syariat haram minum minuman keras. Betul ya? Ya, insya Allah orang Paciran nggak ada lah, paling minum legen itu kan. Itu minuman keras atau enggak itu ya? Saya suka masalahnya itu kan. Kalau di Tuban jadi toa ya, jadi minuman keras gitu kan. Kalau di Makassar, kayaknya di sini ada orang Makassar ini. Saya tadi melihat. Mana orang Makassar? Oh ya, orang Makassar ini kan. Di Makassar itu legen itu bahasa Makassarnya tua. Ya. Enggak, tua. Saya pernah ke Makassar dan waktu pulang
itu disangoni iku legen itu kan. Ini apa Pak? Ini tuak. Tapi tuak yang nggak haram. Loh, ada ya di sini tuak yang nggak haram? Ya, jadi tuak di Makassar tidak haram itu. Akhirnya saya bawa ke bandara. Di bandara saya buang. Jangan-jangan haram itu kan, saya dibawa tuak. Itu. Lah pas tahrimul khamr ini memang terjadi beberapa tahap. Ya, saya tidak akan ceritakan tahapan-tahapannya, tapi intinya ketika tahap yang terakhir, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibuh. Nah, ketika fajtanibuhu ya, la'allakum tantahun ya. Ketika sampai pada ayat itu, kemudian semua sahabat itu bilang intahaina. Saya udah sampai di sini saja. Saya tidak akan minum khamr lagi. Karena minuman keras Bapak Ibu sekalian pada zaman itu menjadi kebutuhan pokok. Karena suasananya itu kan dingin ya. Kalau dingin itu luar biasa kalau di sana itu. Dan kalau sangat dingin begitu itu butuh pemanas ya, sehingga tubuhnya itu bisa panas ya. Seperti mohon maaf di Malang itu juga seperti itu, dingin sekali, sehingga mudah-mudahan berkurang lah yang suka minuman keras itu kan. Gitu. Jadi seperti itu, tapi itu memabukkan dan berdampak buruk, karena itu Islam mengharamkan minuman keras itu. Sampai ayat yang mengatakan intahaina tadi, tantahun tadi itu kemudian semuanya mengatakan intahaina. Di rumah masing-masing itu sudah banyak, simpanan itu banyak. Bahkan bergentong-gentong itu simpanan minuman keras itu. Ketika ayat itu turun, maka langsung secara otomatis semuanya dibuang. Diceritakan dalam sebuah riwayat, kota Madinah pada hari itu banjir khamr. Karena dibuang semuanya. Di got-got itu dibuang semuanya, akhirnya kota Madinah itu baunya itu bau khamr semuanya. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran adalah bagaimana sahabat itu begitu keimanannya luar biasa ketika mendengar larangan dari Allah untuk tidak minum minuman keras, ya sudah, intahaina. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua untuk ibu-ibu, ya, jilbab itu dulu juga belum wajib, ya, awal-awal itu, ya, belum wajib. Tapi begitu kemudian ada ayat tentang jilbab dalam surat An-Nur ya, yudnina min jalabibihinna, itu kan, ada ayat tentang turun ayat jilbab itu. Maka ya sudah, nggak ada yang menolak. Udah saya nggak bisa ongkep misalnya seperti itu atau gimana. Semuanya kemudian pakai jilbab. Dan memang waktu itu budaya Arab warnanya hitam. Kalau warna ini kan pilihan ya. Mungkin di sini ibu-ibu ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning ya kan, putih. Nah, ini partainya cuma 5 ya, merah, biru, kuning sama putih gitu kan. Berarti di Paciran partainya cuma 5. Itu. Kemudian hitam kalau di sana itu pilihannya. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang mensifati perempuan-perempuan kota Madinah pada saat itu, ka'annahunna ghurab katanya. Mereka itu seperti burung gagak, nggak kelihatan, hitam semuanya. Kenapa hitam? Karena mereka siap untuk melaksanakan perintah Allah untuk memakai jilbab tadi itu, sehingga seolah-olah mereka hitam semuanya. Semuanya itu adalah tanda ketaatan mereka kepada Allah, tanda keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup itu saja. Jadi kesimpulan yang kita sampaikan semuanya tadi itu, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan hadis Nabi Muhammad SAW di dalam beriman ini. Bukan hanya sekedar kita pikirkan, bukan hanya sekedar kita angan-angan, bukan hanya kita pelajari, bukan hanya kita diskusikan, tetapi betul-betul keimanan itu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Di antaranya ngaji kita ini adalah bagian dari membuktikan keimanan kita itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.